Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Hari ini masih dalam suasana Idul Fitri dan saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat teman-teman sekalian yang sampai saat ini masih mendukung channel saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam merespon pertanyaan-pertanyaan mungkin ada yang terlewat. Saya mohon maaf untuk itu karena mungkin ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sehingga ada beberapa yang tidak terjawab seperti itu ya. Oke teman-teman sekalian, hari ini saya akan membuat video jadi membahas mengenai transaksi dengan bendahara dipungut PPN padahal bukan PKP seperti itu. Saya yakin di antara teman-teman sekalian pernah mengalami hal ini dan mungkin agak sedikit bingung ya kenapa seperti itu. Nah, untuk itu saya akan membahas di dalam video ini, jadi jangan di skip. Dan juga kembali saya mohon dukungan untuk teman-teman sekalian subscribe, like, share, dan komentarnya. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi agar teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video baru. Oke, kita langsung saja. Jadi sebenarnya ini yang mendasari kenapa saya membuat video ini. Ada salah satu teman saya bertransaksi dengan bendahara. Jadi bendahara ini ada dua ya teman-teman, dari tiga sorry. Jadi ada bendahara pemerintah pusat, daerah, dan juga BUMN. Jadi waktu itu teman saya bertransaksi dengan bendahara daerah. Nah, waktu menerima pembayaran di rekening koran, pas dicek ternyata di sana tidak sesuai nih pembayarannya dengan yang nilai yang tertera di SPK seperti itu. Nah, usut punya usut, ternyata setelah ditanyakan kepada pihak customernya si bendahara ini, mereka bilang bahwa betul karena ini adalah sudah dipotong PPN pusat seperti itu. Nah, teman saya bingung karena beliau ini memang bukan PKP dan juga masih dalam skala UMKM. Kenapa dipotong? Ya memang harus seperti itu karena dari untuk bendahara sendiri memang sudah seharusnya mereka harusnya sih bertransaksi dengan yang sudah PKP seperti itu. Tetapi ada banyak pertimbangan kenapa mereka melakukan transaksi dengan non PKP, dan untuk itu saya akan coba membacakan. Jadi ini ada dari salah satu artikel yang saya baca dari internet seperti itu. Jadi petunjuk mengenai tata cara pemungutan penyetoran dan pelaporan PPN dan atau PPNBM terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 563 KMK.03/2003. Jadi aturannya jelas. Namun dalam PMK tersebut secara khusus mengatur transaksi dengan pengusaha kena pajak atau PKP. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2. Jadi memang di dalam PMK tersebut mengatur secara khusus bahwa bendahara ini seharusnya bertransaksi dengan PKP. Nah, tidak diterangkan secara eksplisit bahwa mereka bagaimana ketika mereka bertransaksi dengan non PKP seperti itu ya. Kemudian sebagaimana di dalam pasal 1 ayat 2 bahwa pengusaha kena pajak rekanan pemerintah adalah pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada bendaharawan pemerintah atau kantor perbendaharaan dan kas negara. Lalu bagaimana apabila bendahara bertransaksi dengan non-PKP? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita dan pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Secara tegas, apabila merujuk pada PMK 563 KMK 03/2003 jelas tidak sesuai, atau paling tidak kita dapat mengatakan bahwa transaksi dengan non PKP tidak ada aturannya. Jadi memang yang tadi saya sampaikan secara eksplisit tidak ada aturannya bahwa bendahara pemerintah bertransaksi dengan non PKP ini tidak ada aturan khusus seperti itu ya. Apabila merujuk pada aturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah
meskipun tidak secara tegas menyatakan harus bertransaksi dengan PKP, tetapi secara implisit disebutkan bahwa setiap pembayaran oleh bendahara wajib melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Demikian juga dengan aturan berkaitan dengan penyusunan anggaran. Setiap item pengadaan barang atau jasa objek PPN maka di dalamnya sudah termasuk PPN. Dengan demikian, bagaimanapun kondisinya selama yang dibayar adalah BKP atau JKP, maka pungut PPN adalah suatu kewajiban. Adapun PKP atau bukan PKP hanya mekanisme saja. Jadi pemerintah atau bendahara saat bertransaksi pembelian BKP ataupun JKP, maka itu adalah objek PPN yang memang harus dipungut, seperti itu ya. Kondisi di lapangan terkadang tidak mendukung. Ada kalanya barang dan jasa yang dibutuhkan hanya tersedia oleh non-PKP. Juga ada kalanya terdapat pemerintah daerah untuk memajukan ekonomi setempat, menghimbau bendahara bertransaksi dengan UMKM, sementara UMKM bila dilihat dari segi omset belum tentu merupakan PKP. Jadi itu mungkin adalah salah satu alasan kenapa bendahara lantas melakukan transaksi dengan non-PKP. Salah satunya adalah mereka berkeinginan untuk memajukan UMKM tersebut, atau mungkin hanya UMKM tersebut yang dapat menyediakan barang yang dibutuhkan gitu ya. Jadi mau tidak mau mereka harus bertransaksi dengan non-PKP tersebut, walaupun secara aturan memang tidak ada bagaimana cara bertransaksi dengan non-PKP ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, pada prinsipnya bendahara harus secara tegas memilih rekanan supplier dengan status PKP agar semua mekanisme pemungutan PPN dapat dilaksanakan secara paripurna. Maksudnya, mulai dari proses pemotongan, penyetoran sampai dengan pelaporan dapat dilakukan sesuai tata cara dalam aturan yang berlaku. Jadi aturannya adalah yang pertama, jumlah PPN adalah jumlah yang tertera dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP atau supplier barang atau jasa. Yang kedua, pajak disetor atas nama PKP atau supplier atau rekanan, seperti itu. Yang ketiga adalah dilaporkan melalui SPT PPN PUT atau pungut dengan menyebutkan identitas PKP dan faktur pajak dengan jelas, seperti itu ya. Lalu bagaimana jika dalam kondisi tidak memungkinkan bertransaksi dengan PKP? Jadi di dalam artikel ini tidak berposisi menyarankan praktik ini karena tidak ada aturan tegas yang mendasarinya. Namun memperhatikan beberapa pertimbangan, bendahara melakukan praktik berikut. PPN tetap dipungut dengan dasar PPN sudah dianggarkan, dan apabila tidak dipungut khawatir jadi temuan karena setiap objek PPN wajib pungut PPN. Jadi seperti yang contoh yang tadi saya sampaikan, bahwa teman saya kaget ketika dia bertransaksi dengan bendahara tersebut, tiba-tiba uang yang masuk tidak sesuai dengan SPK atau dengan purchase ordernya, seperti itu ya. Di sana sudah langsung dipotong oleh PPN, dan begitu ditanya ternyata ya betul dipotong PPN karena ini merupakan objek pajak, karena jika tidak maka nanti ada potensi temuan saat audit seperti itu ya. Jadi mau nggak mau harus dipotong. Nah, kembali lagi teman-teman harus pintar-pintar jadi mensiasati hal tersebut, misalnya dengan cara menyiapkan penawaran yang dimana di dalamnya sudah termasuk PPN, sehingga ketika nanti dipotong pajak maka teman-teman sudah tahu bahwa oh ternyata dipotong PPN dan harganya pun teman-teman sudah sesuai. Jadi artinya teman-teman tidak merugi karena harus dipotong PPN ya, seperti itu. Yang kedua, dalam menghitung nilai PPN sebuah transaksi terlebih dahulu menghitung nilai gross up. Jadi teman-teman harus menggross up-kan dulu nih, di dalamnya sudah termasuk PPN. Tadi seperti yang saya sampaikan, ketika ada potongan maka kita tidak terlalu merugi ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya
Pajak di-store atas nama bendahara. Apabila tanpa faktur tetap di-store atas nama supplier, maka bagi supplier sebenarnya tidak ada PPN terutang dan berpotensi supplier tersebut dikukuhkan secara jabatan. Nah, bendahara nanti akan tetap menyetorkan PPN tersebut, jadi atas nama supplier. Maka saat nanti ada temuan bahwa kita nih yang bukan PKP kemudian bertransaksi dengan bendahara dan dipungut PPN-nya, maka ada kemungkinan di sana untuk teman-teman sekalian dikukuhkan secara jabatan. Jadi dikukuhkan secara jabatan itu pemerintah mengeluarkan NPWP atau nomor PKP secara sepihak, nanti langsung dikirim ke alamat teman-teman sekalian bahwa statusnya sudah menjadi PKP atau pengusaha kena pajak, di mana teman-teman harus wajib memungut PPN kepada lawan transaksi ya, seperti itu. Selanjutnya, dalam pelaporan PPN pungut, transaksi tersebut didukung dengan bukti yang dipersamakan dengan faktur, biasanya commercial invoice. Jadi untuk bendahara sendiri, ketika bertransaksi dengan non PPN, maka dasar dokumen yang dipakai adalah commercial invoice, jadi tidak memerlukan faktur pajak seperti itu ya, karena memang faktanya mereka bertransaksi dengan non PKP. Jadi itu tadi sedikit sharing mengenai transaksi dengan non PKP. Pada prinsipnya di lapangan, PPK atau pejabat pembuat komitmen dapat membantu meminimalisir adanya transaksi dengan non PKP melalui lebih selektif memilih supplier dan proses pengadaan barang dan jasa secara lebih terencana. Cuma ya, kembali lagi tadi kan ada dua alasan dimana kenapa bendahara tersebut harus melakukan transaksi dengan non PKP. Jadi salah satunya adalah yang pertama, si pemerintah daerah tersebut atau pemerintah pusat mendorong untuk kemajuan UMKM, sehingga mau nggak mau walaupun mereka belum PKP, mereka memutuskan untuk melakukan pembelian barang kepada UMKM yang non PKP tersebut. Nah, yang kedua mungkin adalah salah satunya memang hanya UMKM tersebut yang dapat menyediakan barangnya. Jadi itu tadi teman-teman sedikit sharing dari saya, kenapa nanti jika teman-teman melakukan transaksi dengan bendahara, dan jangan kaget ketika nanti ternyata waktu pembayaran begitu dicek kok tidak sesuai dengan SPK. Nah, tadi adalah yang saya paparkan sebelumnya merupakan alasan-alasannya. Jadi antisipasinya adalah ketika teman-teman sekalian memutuskan untuk bertransaksi dengan pemerintah, baik pusat, pemerintah daerah yang statusnya bendahara, maka sebaiknya dihitung secara gross up, jadi di dalamnya sudah termasuk PPN. Jadi ketika dipotong pembayarannya, maka teman-teman tidak akan merugi terlalu banyak. Baik, mungkin itu saja sharing dari saya, karena saya berprinsip bahwa mungkin banyak sekali teman-teman yang sudah mengetahui hal ini, tetapi hal kecil yang menurut kita tidak berguna belum tentu buat orang lain. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja sharingnya dan mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.